Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tetapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat menempuh perjalanan satu pekan ke depan. Dan dalam menempuh perjalanan perjuangan satu minggu ke depan yang dimulai pada hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam satu pesan tema yang mengatakan tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10 ayat 10 sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Saudara, satu hari ada seorang arkeolog Kristen yang menemukan sumur tua di padang gurun. Dan di bibir sumur itu ditutupi batu-batu besar. Dan hal ini menimbulkan reaksi baru. Jangan-jangan di dalam sumur tua ini ada harta karun yang disembunyikan. Dari situlah sang arkeolog mengambil batu kecil dan menjatuhkan ke dalam sumur tersebut. Apa yang terjadi? Dari dalam sumur itu terdengar dentingan bunyi seperti bunyi logam. Lalu ia berpikir, wah, jangan-jangan dalam sumur ini ada emas. Akhirnya sang arkeolog mengambil tali dan dengan perlahan ia menurunkan diri ke dalam sumur. Ternyata sumur itu cukup dalam walau kering. Semakin jauh ke bawah ke dalam sumur, semakin penasaran. Dan semakin penasaran karena telah sampai pada ujung tali, tapi juga belum sampai ke dalam dasar sumur tua itu. Sang arkeolog akhirnya bergantung di dalam sumur yang dalam. Lalu ia ketakutan. Seketika keberaniannya hilang. Lalu berupaya memanjat kembali ke atas tali. Tetapi apa yang terjadi? Tenaganya telah habis. Lalu ia pasrah, menyerah, sekaligus membayangkan kalau ia jatuh dalam sumur ini. Kira-kira bagaimana nasibnya? Tulang-tulangnya akan patah, lalu pelan-pelan akan mati dan terkubur dalam sumur tua. Dalam kebingungan ini, ia membangun sisa-sisa kekuatannya dengan berdoa, Tuhan, hidup matiku dalam tangan kuasa-Mu, dan aku akan melepaskan tanganku dari tali ini, dan mengulurkan tanganku kepadamu, ya Tuhan. Pegang tanganku, ya Tuhan. Akhirnya dalam percaya kepada Tuhan, sang arkeolog menjatuhkan diri ke bawah. Dan ternyata jaraknya tidak cukup lagi 1 meter dari dasar sumur.
sehingga ketika ia menjatuhkan diri, ia tidak terluka. Saudara, apa makna dari cerita ini? Ada banyak orang seperti arkeolog, mungkin diantaranya adalah kita, yang begitu kuat, yang begitu takut melepaskan genggaman, karena mengira jika melepaskan genggaman, ia akan jatuh dan hancur. Seringkali kita berpegang erat pada kekhawatiran. Seringkali kita berpegang erat pada pengalaman-pengalaman yang menakutkan, berpegang erat pada kegelisahan karena kesehatan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Berpegang erat pada kekhawatiran ekonomi, berpegang erat pada kekhawatiran jabatan, berpegang erat pada harta yang terpendam. Lalu kita hanya fokus pada diri, hanya berkata-kata pada diri sendiri. Walaupun kita mengeluarkan perkataan yang menusuk hati orang, bagaikan pedang. Ingat, saudara, terkadang hal-hal yang kita lakukan pada orang lain bisa berbalik menusuk kita. Saudara, yang terbaik ialah ingat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan untuk malam yang telah berlalu, yang telah kami lewati. Syukur untuk mentari pagi yang akan menyambut kami nanti. Di bawah mentari kami akan meniti hari kami. Dan kami akan melepaskan diri dari ambisi-ambisi dunia. Dan biarlah tangan kami berpegang kepada tangan Tuhan. Tuntun kami menjalani hari ini. Kiranya kami selamat menjalani hari ini hingga malam nanti. Jaga kami semuanya, jaga anak-anak dan cucu kami, orang tua kami, dalam perjuangan masa depannya. Sayangi kami ya Tuhan, dengan berkat daripada-Mu. Untuk semua itu mari buka hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.